Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 991 yang mulai memperlihatkan keseruan pertempuran di Onigashima. Jika pada chapter lalu kita diperlihatkan bagaimana Luffy beserta krunya mulai kompak bersama-sama melawan para Numbers dan juga Kroco Kaido. Dan salah satu pusat perhatiannya adalah Drake yang ketahuan berkhianat langsung memutuskan beraliansi dengan bajak laut Mugiwara. Dan apakah niat Drake ini disetujui oleh Luffy dan krunya? Mari kita bahas bersama-sama. Oda Sensei memperlihatkan perjalanan BG di cover story lumayan panjang dibanding dengan cover story perjalanan karakter lainnya. Kali ini, di kisah BG melanjutkan perjuangan sang ayah yaitu Pons untuk meyakinkan Chiffon dan Lola jika dirinya memang benar-benar ayahnya. Yang diperlihatkan pada cover story One Piece chapter 989 dan di One Piece chapter 990. Dua anaknya berusaha menarik Pons naik ke atas kapalnya. Lalu di cover story kali ini, mereka terlihat berpelukan untuk pertama kalinya sejak 26 tahun lalu. Semoga saja kejadian ini menutup deretan perjalanan BG yang cukup panjang pada cover story. Di awal chapter kali ini kita diperlihatkan suasana pertempuran di dalam kastil Istana Kaido yang mana para samurai yang pro terhadap klan Kozuki masih asik baku hantam dengan Kroco Kaido. Di suasana yang kacau ini setelah Drake menyerang Numbers bersama dengan Luffy, membuat kakek Hyo dan juga Petsuan terlihat kebingungan mengapa ia menyerang rekannya sendiri. Keputusan Drake untuk beraliansi dengan Mugiwara tentu sangat beralasan. Selain ia memang tak memiliki rekan setelah tertangkap sebagai seorang pengkhianat, Drake juga mengetahui dari Koby dalam sebuah flashback jika Luffy adalah karakter yang tidak bisa diremehkan. Ia memiliki kekuatan yang bisa mengubah lawan menjadi teman. Nah, walaupun Luffy dengan senang hati menyambut Drake menjadi aliansi, tapi hal ini tidak bagi Zoro, Jinbe, dan juga Franky. Mereka dengan tegas menolak, tapi lagi-lagi Luffy memperbolehkan Drake menjadi aliansi hingga Luffy disebut sebagai kapten idiot oleh krunya. Di sisi lain, Petsuan menyerang para samurai dengan sangat brutal hingga ia harus dihentikan dengan serangan dari Usopp yang cukup membuat Petsuan kesakitan. Agar Usopp tetap aman tidak diketahui jika dia yang menyerang Petsuan, Usopp bersembunyi di belakang Nami sambil berkata, "Aku Nami, dan aku suka menyingkirkan kadal sepertimu." Nami yang saat itu tak mau mendapatkan masalah dengan mereka langsung menampar Usopp yang menjadi dalang dari suara tantangan tadi. Melihat ulti dan Petsuan mengamuk, Usopp dan Nami langsung melarikan diri. Apo yang sudah beberapa chapter absen kali ini ia muncul berusaha untuk menyerang Luffy dan juga Sanji. Namun, karena sudah mengetahui cara menghindari serangan Apo, maka Sanji dan Luffy menutup telinga mereka. Setelah gagal menyerang mereka, Apo melihat 3 Numbers tumbang dan berkata jika Numbers mudah kalah karena mereka dalam keadaan mabuk. Di sini ada hal yang unik, yaitu salah satu Number yang sebelumnya bertarung bersama dengan Apo melihat Franky dalam wujud robotnya menjadi perhatian Numbers yang menganggapnya sebagai mainan. Lalu Franky dikejar-kejar oleh Numbers seperti anak-anak yang sedang mengejar mainan. Cerita kembali pada Zoro dan Drake yang masih berlanjut bertarung. Karena Zoro belum setuju jika Drake menjadi aliansi. Tapi di sebuah momen ketika mereka masih asik bertarung, mereka melihat Apo yang saat itu sedang mengikuti Numbers mengejar Franky. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka langsung menyerang Apo. Serangan tersebut ternyata mampu membuat Apo terkapar. Apo bertanya kepada Drake, "Apa kamu bergabung dengan bajak laut lemah itu?" Drake sejak awal memang membenci Apo, dan sekarang adalah waktu yang pas untuk menghajarnya. Dari sinilah Zoro sepertinya mulai menerima Drake sebagai aliansi, dan mereka bersiap untuk kembali menyerang bersama-sama. Namun secara tiba-tiba Queens menyerang secara brutal dengan senapan mesin. Serangan tersebut membuat sebagian samurai terluka dan Drake
terlihat begitu cemas karena peluru yang dipakai oleh Queen tentunya bukan peluru biasa. Apakah peluru tersebut terbuat dari batu laut? Jika iya, tentu hal ini membuat Drax dan sebagian aliansi Luffy yang pengguna kekuatan buah iblis dalam bahaya besar. Karena yang seperti kita tahu, pengguna buah iblis akan lemah jika mereka terkena batu laut. Apalagi dibuat dalam bentuk peluru, hal ini akan membuat mereka terbunuh. Cerita beralih di atas tengkorak raksasa di mana pasukan Kaido berhadapan dengan para sulong. Jika pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana Jack mampu menumbangkan para Guardians dan juga 3 Musketeer, hingga Jack harus berhadapan dengan Inu Arashi dan Nekomamushi yang sudah siap bertarung dalam wujud sulongnya. Dan di chapter kali ini kita telah diperlihatkan hasil dari pertarungan mereka, yaitu Jack tumbang. Ada hal yang kurang greget dalam pertempuran di Onigashima ini. Ada beberapa pertarungan yang seharusnya seru untuk kita simak, seperti pertarungan sulong versus kroco-kroco Kaido yang rupanya Oda Sensei melewatinya dan cuma diperlihatkan hasilnya saja. Sama halnya dengan pertarungan Jack dengan Guardians, 3 Musketeer, lalu Nekomamushi dan Inu Arashi. Kita tidak tahu sehebat apa proses pertempuran mereka, tahu-tahu Jack sudah kalah. Apakah hal ini sengaja Oda Sensei skip agar tak memperpanjang durasi pertempuran di Onigashima? Atau memang Oda Sensei memiliki alasan lainnya? Setelah kekalahan Jack, kita melihat bagaimana Kaido mulai mengambil alih pertempuran ini. Karena sebelumnya Kaido mengandalkan Jack untuk menghabisi mereka semua, namun rupanya kekuatan sulong Inu Arashi dan Nekomamushi terlalu kuat bagi Jack. Kinemon berterima kasih kepada para suku Ming yang telah berjuang mengalahkan para kroco-kroco Kaido. Hingga saat ini yang tersisa dalam pertempuran di atas tengkorak raksasa hanyalah Kaido dan para Akazaiden. Kaido mulai bersiap untuk menyerang dengan bola apinya sambil berkata, bersiaplah untuk lari dan seberapa lama Akazanen mampu bertahan dari serangannya. Kaido langsung menembakkan bola api, namun serangan tersebut langsung dibelah oleh Kinemon dengan teknik pedang apinya. Kinemon beserta Akazanen berkata jika ia tidak akan melarikan diri karena sudah lelah untuk bersembunyi selama ini. Dan sebagai samurai Kozuki Oden, izinkan kami untuk mati beserta membawamu juga dalam kematian. Dari sini kami yakin akan ada salah satu Akazanen yang mati dalam pertempuran ini. Dan sejak sebelum pertempuran di Onigashima dimulai, Oda Sensei telah memberi petunjuk kepada kita jika orang tersebut adalah Kinemon. Bagaimana? Menurut nakama semua, berikan pendapat kalian pada kolom komentar.